Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Yuga Kurniawan dengan NIM 2200018335. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah presentasi pemrograman web dari materi 1 sampai materi 4. Oke, kita langsung saja. Pertama, nama saya sudah saya sebutkan tadi, Galih Yuga Kurniawan dengan NIM 2200018335 dari kelas G. Dan pada saat ini saya sedang mempresentasikan mata kuliah pemrograman web. Kemudian dalam materi ini terdapat sejarah dan konsep pemrograman web, kemudian arsitektur pemrograman web dan client-side syntax HTML, kemudian client-side programming frame and form, kemudian yang terakhir ada desain web. Kemudian pada arsitektur pemrograman web berbasis klien. Arsitektur pemrograman web berbasis client server adalah suatu model arsitektur terdiri dari dua bagian utama, yaitu sisi klien dan sisi server. Sisi klien adalah bagian dari aplikasi web yang dijalankan di perangkat pengguna atau pelanggan seperti browser, web. Bagian ini bertanggung jawab untuk memproses permintaan dari pengguna dan menampilkan informasi yang diperoleh dari sisi server. Sisi server adalah bagian dari aplikasi web yang dijalankan server, bertanggung jawab untuk memproses permintaan dari sisi klien dan memberikan respon yang sesuai berdasarkan permintaan tersebut. Server dapat mengambil data dari berbagai sumber seperti basis data, file, atau sumber eksternal lain, dan memproses data tersebut sebelum mengirimkan respon ke klien. Kemudian, komunikasi antara sisi klien dan sisi server dalam arsitektur ini biasanya menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Ketika pengguna mengirimkan permintaan ke sisi server, permintaan ini dikirimkan melalui jaringan internet atau internet ke server yang tepat. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon kembali ke sisi klien, yang kemudian menampilkan informasi dan yang diterima ke pengguna. Arsitektur ini sangat umum digunakan pengembangan aplikasi web modern dan memungkinkan untuk memisahkan tugas-tugas tertentu di antara sisi klien dan sisi server, sehingga memudahkan pengembangan perawatan dan skalabilitas. Kemudian masuk tugas yang pertama, yaitu pendaftaran akun di GitLab atau GitHub. Penggunaan GitLab atau GitHub ini sangat bermanfaat bagi pengguna agar tentunya dapat melihat codingan yang kita punya atau orang lain yang punya. Kemudian dapat juga menyimpan codingan yang kita punya. Kemudian tugas yang kedua berisi tentang perbedaan client side dan server side. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, perbedaan antara client side dan server side scripting. Yang pertama, dalam pengertian, client side merupakan proses pembuatan skrip yang dijalankan pada browser pengguna, sedangkan di server side, proses pembuatan skrip yang dijalankan pada server. Kemudian, cara kerja client side digunakan untuk mengontrol perilaku aplikasi di sisi klien atau di sisi browser. Sedangkan di server side digunakan untuk menghasilkan konten dinamis di sisi server. Kemudian perbedaan dari bahasa pemrograman. Di client side ada HTML, CSS, JavaScript, mungkin dan ada yang lainnya. Kemudian yang di server side ada PHP, Python, dan Ruby. Kemudian dari sisi keamanan kode. Di client side, keamanan kode dapat diakses oleh pengguna, sedangkan di server side tidak dapat diakses oleh pengguna. Kemudian tugas yang kedua yaitu penginstalan tools yaitu VS Code, SAMPP, dan Git. VS Code ini digunakan untuk text editor atau untuk mengcoding.
Kemudian SAMPP digunakan untuk membuat pengembangan web server lokal. Kemudian yang ketiga, penginstalan Git digunakan untuk open source code dan upload codingan. Kemudian tugas yang ketiga merupakan sejarah perkembangan web. Atau dalam tugas ini kita disuruh membuat makalah tentang sejarah perkembangan web dan konsep pemrograman web. Dalam sejarah perkembangan web, pemrograman web adalah kemampuan untuk membuat aplikasi atau situs web menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Sejarah pemrograman web dimulai dari tahun 1989 ketika Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web atau WWW di CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir. Dia menggunakan bahasa markup hypertext atau HTML untuk membuat halaman web yang dapat diakses melalui internet. Kemudian pada tahun 1993, NCSA atau National Center of Supercomputing Application mengembangkan Mosaic perambahan web pertama yang populer dan dengan itu memperkenalkan gambar dan grafis ke dalam situs web. Setelah itu, bahasa pemrograman seperti JavaScript dan CSS atau Cascading Style Sheet diperkenalkan untuk memperkaya pengalaman pengguna pada situs web dan meningkatkan fungsionalitasnya. Selain itu, framework seperti Angular, React, dan Vue.js juga telah dikembangkan untuk membantu para pengembang web membangun situs web yang kompleks. Kemudian konsep pemrograman web. Pemrograman web melibatkan beberapa konsep penting seperti HTML, CSS, server-side scripting, database, framework, dan responsive design. HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dan konten dari halaman web. Kemudian CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak dari halaman web. Kemudian JavaScript. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk memberikan interaksi dan fungsionalitas pada situs web. Kemudian yang keempat, server-side scripting ini adalah teknik pemrograman di mana kode dijalankan pada server yang memungkinkan situs web untuk menangani permintaan dan memberikan respon yang sesuai. Kemudian yang kelima ada database. Dari data situs web disimpan dalam database yang memungkinkan situs web untuk mengakses dan mengelola data dengan lebih efektif. Kemudian yang keenam ada framework. Framework seperti Angular, React.js, dan Vue.js membantu para pengembang web membangun situs web yang kompleks dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian yang terakhir ada responsive design. Desain responsif adalah konsep di mana situs web dirancang untuk menyesuaikan tampilan dengan berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan ponsel. Kemudian tugas yang ketiga yaitu di mana tugas itu ada beberapa sub. Kemudian yang tadi ini ada 3A, kemudian ini 3B, C, dan D. Kemudian bisa dilihat pada codingan ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu elemen P di mana berfungsi untuk membuat paragraf baru. Kemudian ada elemen font face berfungsi untuk membuat teks yang dapat diedit atau diubah sesuai keinginan pengguna. Kemudian ada font color berfungsi untuk membuat teks menjadi berwarna atau mewarnai teks. Kemudian terdapat font size berfungsi untuk mengatur ukuran teks. Kemudian ada sub memakai P berfungsi untuk membuat pangkat di atas. Kemudian ada sub memakai B berfungsi untuk membuat pangkat bawah. Kemudian tugas ketiga FGH berisi elemen format font, baris baru, dan tabel. Di dalam format font terdiri dari sintak B berfungsi untuk membuat teks bercetak tebal. Kemudian ada I berfungsi untuk
membuat teks bercetak miring. Kemudian ada U berfungsi untuk membuat teks bercetak garis bawah. Kemudian pada baris baru menggunakan BR, yaitu digunakan untuk membuat baris baru. Kemudian ada tabel berisi sintak tabel. Sintak tabel berfungsi untuk membungkus tabel. Kemudian ada T-head untuk membuat elemen head table. Kemudian TR berfungsi untuk membuat baris dan TD untuk membuat kolom. Kemudian pada tugas 4 ada elemen HTML yaitu div, frame, dan form. Dalam codingan ini terdapat div digunakan untuk mendeskripsikan bagian. Kemudian ada frame digunakan untuk membuat frame. Mungkin kurang lebih sama fungsinya terhadap div, namun frame bisa ditata letak, memisahkan tata letak. Kemudian form digunakan untuk membuat form. Dari form itu terdapat ada tag atau elemennya, yaitu yang pertama label digunakan untuk membuat label. Kemudian input digunakan untuk membuat inputan bagi pengguna. Kemudian ada submit digunakan untuk membuat icon. Kemudian di dalam elemen input sendiri terdapat input berupa teks, radio, atau pilihan, dan yang lain-lain. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.